kerusuhan di mana-mana. Jangan salahkan Ade Armando ketika akan digebugin oleh massa karena nggak tuntas penistaan agama di zaman ketika itu, saudara. Takbir. Oke ya, baik. Saya sebenarnya tadi sudah menyampaikan legal standing posisi saya terkait sholat itu. Saya ingatkan kepada seluruh komika, baik Panji atau yang lainnya, tidak boleh ibadah agama tertentu, baik sholat maupun ke gereja dan yang lainnya dijadikan materi candaan. Itu standing point saya sudah jelas. Artinya bukan berarti saya permisif terhadap tindakan itu. Tetapi apakah penyelesaiannya selalu harus dengan pidana, itu soal yang lain. Makanya tadi saya awali dengan al-ahkam al-khamsah. Kedua, kalau saya bicara nahkumu bi ad-dhawahir, memang dohirnya itu acala komika, dan Panji sudah mengklarifikasi, saya itu hanya mengkritik kalau untuk urusan solusi yang lainnya. Nah, terkait sikap batin Panji, saya tadi bicara tentang mesra dalam konteks bukan hukum Islam, dalam hukum biasa. Karena apa? Niat itu bisa ada dengan sadar kepastian, sadar kemungkinan, karena itu tujuan, makanya ada dolus, ada kulpa, dan seterusnya begitu. Bahwa yang disampaikan Bung Novel tadi, kalau niat hanya Allah yang tahu, iya benar, itu tidak salah, saya tidak membantah soal itu. Tapi soal penegakan hukum, dugaan penistaan agama, bagaimana membaca mens rea itu dari kausalitas yang terindra, baru nanti dikonfirmasi melalui klarifikasi bagaimana sikap batin kamu Panji. Kalau ternyata Panji menyatakan oh tidak, saya sebenarnya gini, berarti kan terkonfirmasi tidak, dan tidak ada niat, sadar kepastian, sadar kemungkinan bahwa dampak yang dia inginkan adalah adanya agama tertentu dinistakan. Nah, itu kan dibaca dengan teori pidana ada. Tapi saya mau lanjutkan tentang konsistensi. Mohon maaf, kalau kita baca lanjutannya itu kan tentang ormas-ormas yang menerima tambang, menerima konsesi, kemudian alhamdulillah rezeki anak soleh. Nah, kalau konsistensi sebenarnya orang-orang yang hari ini melapor saat itu ketika ormas ini mendapatkan tambang harusnya juga menegakkan Islam. Kenapa? Dalam tafsir saya, setiap penelantaran syariat Islam itu adalah penistaan agama Islam. Dan dalam konteks pengelolaan tambang dengan basis liberalisme, di mana oligarki dengan kekuatan modalnya boleh mengelola tambang dan kaya raya dari tambang, itu bertentangan dengan Islam, menistakan Islam. Karena dalam Islam jelas al-muslimuna asyuraka'u fi salasi. Di ayat yang di nas yang lain, hadis yang lain, an-nasu asyuraka'u fi salasi fil ma' wal nar. Kaum muslimin atau bahkan manusia itu berserikat pada tiga hal: air, padang gembalaan, dan api. Api dimaksud adalah sumber energi. Dahulu para ulama menafsirkan energi itu adalah kayu bakar. Hari ini termasuk batu bara. Sehingga nggak boleh ada batu bara dikuasai individu, korporasi, termasuk ormas. Kenapa? Karena manfaatnya nanti akan hanya menguntungkan korporasi, individu, atau ormas. Lalu bagaimana Islam mengaturnya? Ini harus dikelola negara. Manfaatnya balik ke APBN dan digunakan untuk melayani semua rakyat. Rakyat itu apa? Ada rakyat muslim di sana, ada rakyat non muslim di sana, ada rakyat NU di sana, ada rakyat Muhammadiyah di sana, ada FPI di sana, ada Bung Novel, ada saya. Jadi nikmat tambang itu dikembalikan kepada rakyat selaku pemilik dan negara hanya wakil selaku pengelola. Hari ini kan tidak. Makanya ketika ormas dikasih tambang, dia nanti akan bungkam. Ulama-ulama di ormas itu tidak berani lagi menyampaikan hadis, menyampaikan ayat bahwa pengelolaan tambang ini keliru. Hari ini apa bagian rakyat atas ulamanya ditunjuk, ya? Karena kita tersinggung. Saya kasih contoh Sebagai tiga pilar, saya tidak contoh pernah ya, akan bisa dibungkam oleh saya kekuasaan. contoh di antara misalnya di PIP 2. Di PIP 2 apapun darah, penjara, dan saya kasih contoh di PIP 2 itu ada rampasan jangan dipukul tanah. rata, jangan dipukul rata ulama-ulama banyak Sebentar, saya tadi tidak yang memotong bagus. Anda.